Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita di BMP 2 Channel bahas masalah pertanahan dan permohonan. Sejak tahun 2021 telah disosialisasikan dan telah mulai diwacanakan tentang sertifikat tanah elektronik. Nah, mulai akhir 2023 kemarin sampai dengan awal 2024 ini sudah ada sekitar 20 kota yang telah meluncurkan dan melakukan uji coba untuk penerbitan surat elektronik pertanahan ini. Antara lain kota-kota itu adalah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, kemudian Kota Bandung, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Denpasar, Kota Dumai, Riau, dan Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Madiun, Tegal, dan ada beberapa lagi yang saya lupa ya. Jadi itu antara lain yang saya sebutkan tadi. Jadi belum semua kota itu mempunyai sistem untuk menerbitkan sertifikat tanah elektronik ini. Nah, pertanyaannya, sejauh mana sertifikat elektronik ini berubah gitu ya oleh orang? Mengingat kadang-kadang kan kita berpikir kalau di online itu mungkin akan banyak hacker dan sebagainya, sehingga data tanah kita bisa diotak-atik gitu, nanti bisa menjadi milik orang lain. Nah, pemerintah menjamin bahwa justru dengan diluncurkannya sertifikat tanah elektronik itu justru menjamin keamanan data-data kita yang dengan sistem yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga data-data kita itu aman. Nah, bagi kita yang menginginkan salinan sertifikat seperti yang saat ini kita mempunyai sertifikat yang bentuknya berupa buku cetak, itu nanti bisa juga meminta salinannya ke kantor pertanahan setempat dan nanti akan diberikan salinan. Salinan sertifikat elektronik ini memang dibuat dengan kertas yang punya spesifikasi khusus, ya semacam secure paper begitu, dan di situ nanti ada kode QR-nya. Dengan kode QR itu kita bisa mengakses sistem elektronik sehingga kita sewaktu-waktu bisa mengecek keaslian sertifikat kita. Atau ketika kita sedang memohonkan untuk sertifikasi tanah, apakah itu berupa pendaftaran pertama kali, maksudnya ketika tanah kita itu belum bersertifikat, kemudian kita ajukan supaya kita memperoleh sertifikat, kita bisa melihatnya proses itu berjalan dengan kita mengakses sistem elektronik pertanahan tadi. Kita akan diberi akun khusus sehingga dengan akun itu kita bisa masuk ke sistem elektronik. Menjaga atau menjamin keamanan data-data kita, data-data kepemilikan tanah kita. Jadi pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa agar sertifikat elektronik itu memang aman bagi kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nah apakah dengan sudah diluncurkannya sertifikat elektronik ini kemudian kita wajib untuk mengganti buku sertifikat kita, buku yang berupa buku cetak itu untuk ditukar dengan sertifikat elektronik. Nah, untuk saat ini memang hal seperti itu belum wajib. Jadi kita masih bisa untuk memiliki buku sertifikat yang bentuknya buku cetak saat ini sebagai bukti kepemilikan kita. Hanya bagi orang-orang yang memang menginginkan untuk buku sertifikat itu diganti dengan sertifikat elektronik, nah dipersilakan datang ke kantor pertanahan, nanti akan dipandu untuk cara memohonkannya bagaimana, karena semua itu nanti akan dimohonkan melalui aplikasi sistem elektronik tadi. Namun demikian, sekalipun kita mulai dari mengisi formulir, mengupload persyaratan data-data yang diperlukan, itu kalau sudah data-data kita terverifikasi, kita tetap harus datang ke kantor pertanahan untuk menyerahkan dokumen-dokumen asli yang kita upload sebagai syarat permohonan sertifikat kita tadi. Jadi kalau itu berupa pendaftaran pertama kali, maksudnya pendaftaran pertama kali itu jika tanah kita memang belum bersertifikat dan kita akan mengajukan untuk agar tanah kita itu diterbitkan sertifikatnya, itu juga nanti ada proses tahapan-tahapan pengukuran
nanti ada tahapan di mana kita membuat janji dengan petugas ukurnya, kemudian dilakukanlah pengukuran. Di dalam sertifikat elektronik itu, salinannya itu juga tercantum nomor sertifikat, nama pemegangnya, kemudian luas tanahnya, sampai dengan nanti ada gambar lokasi tanah. Jadi sebetulnya intinya isinya itu sama dengan buku sertifikat yang kita miliki sekarang. Hanya di dalam sertifikat elektronik itu salinannya dibuat lebih simpel, hanya terdiri dari 2 halaman kalau tidak salah. Teman-teman dan saudara sekalian, nanti untuk mengajukan sertifikat elektronik itu tentunya karena sekarang baru ada di 20 kota, jadi yang bertempat tinggal di kota-kota yang sudah meluncurkan sertifikat elektronik ini saja yang bisa mengajukan sertifikat elektronik. Di salinan sertifikat itu nanti juga ada nomor serinya. Nomor seri yang itu memang tidak akan bisa dibuat di luar dari apa yang sudah diterbitkan atau bisa di-print dari sistem elektronik itu. Bagaimana seandainya masuk ke sistem dan berusaha mungkin ingin mencuri data atau ingin mungkin menjadi pemiliknya bisa berubah atau losnya bisa berubah, nah itu memang ada hukumannya. Berdasarkan pasal 263 KUHP, hukumannya itu adalah paling lama 6 tahun penjara, sedangkan berdasarkan Undang-Undang ITE hukumannya maksimal 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah. Nah, dengan hukuman seberat, semoga tidak ada orang yang mencoba-coba gitu ya untuk mencuri data tersimpan di sistem elektronik itu. Namun demikian, sama saja buku sertifikat kita yang saat ini itu kan juga mudah dipalsukan oleh orang, atau ketika itu hilang atau rusak maka menjadi mengkhawatirkan itu nanti akan disalahgunakan oleh orang lain. Nah, sertifikat elektronik ini memang juga fungsinya untuk menjaga agar menghindari dari kerusakan atau hilang. Katakanlah salinan yang kita pegang itu hilang, kan data kita sudah ada di sistem elektronik itu. Nah, teman-teman dan saudara sekalian, kiranya untuk sertifikat elektronik ini saya baru bisa memberi penjelasan sedemikian karena memang ini juga baru diuji coba dan juga belum seluruh kota di Indonesia itu mempunyai program sertifikat elektronik ini. Kedepannya dengan adanya sertifikat elektronik ini, semoga tanah yang kita miliki itu menjadi lebih aman datanya dan juga lebih memberikan kepastian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton video ini dan juga yang telah memberikan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di video yang akan